Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis umur piutang. Jadi yang pertama-tama kita harus mencari lewat harinya terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan max kurung buka 0 titik koma logo dolar, lalu kolom tanggal perhitungan piutang, ini kolomnya ada di G, jadi kita tulis G, lalu logo dolar lagi, lalu baris tanggal perhitungan piutang, ini ada di 6, lalu kita tulis 6, habis itu dikurangi 30, dikurangi lagi tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya ada di D12. Jadi tulis D12, lalu tutup kurung, lalu enter. Lalu kita bisa drag ke bawah. Nah, ketemu hasilnya. Selanjutnya kita mencari tanggal belum jatuh tempo PT Abadi. Rumusnya sama dengan if kurung buka tanggal lewat harinya, lalu tanda kurang dari 1 titik koma, lalu saldo PT Abadi titik koma lagi 0 kurung tutup, enter. Selanjutnya kita mencari lewat hari PT Aneka. Caranya sama dengan if kurung buka n kurung buka lagi, lalu tanggal lewat hari, tanggal lewat harinya ada 21, lalu tanda lebih besar 0 titik koma, lalu tanggal lewat harinya lagi, lalu tanda lebih kecil 31, tutup kurung, titik koma lagi, lalu saldo piutang PT Aneka yaitu 75 juta, lalu titik koma 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita mencari lewat harinya PT Athena. Rumusnya sama dengan if kurung buka n kurung buka tanggal lewat hari yaitu 35, tanda lebih besar dari, lalu 30, titik koma, tanggal lewat harinya lagi, tanda lebih kecil dari 61, lalu tanda kurung tutup, lalu titik koma, lalu saldo piutang yaitu 19.500.000, lalu tanda titik koma lagi, lalu 0, lalu tutup kurung, enter. Lalu kita bisa drag juga PT Indahnya. Sudah. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Arina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung lewat hari ke-61 sampai 90 dan seterusnya. Nah, yang pertama, untuk menghitung lewat hari ke-61-90, kita dapat menggunakan rumus seperti sebelumnya, yaitu sama dengan if kurung buka n kurung buka, kita masukkan tanggal lewat hari pada PT Megah yaitu 72,
masukkan tanda lebih dari 60, kemudian titik koma, kita masukkan lagi lewat harinya yaitu 72. Selanjutnya tanda kurang dari 91, kurung tutup, tanda titik koma. Kemudian kita dapat memasukkan saldo piutang pada PT Megah yaitu sebesar 6.100.000. Kemudian titik koma, 0, kurung tutup, dan enter. Nah, kita dapat drag ke bawah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menghitung lewat dari 90 hari. Rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu sama dengan if kurung buka n kurung buka, kita masukkan tanggal lewat hari pada PT Pancoran yaitu 96, kemudian lebih dari 91, kurung tutup, tanda titik koma, dan kita dapat memasukkan saldo pada PT Pancoran yaitu sebesar 18 juta, tanda titik koma, 0, kurung tutup, dan enter. Nah, setelah mendapat hasil tersebut kita dapat blok ke bawah. Oke, selanjutnya untuk mencari jumlah dari saldo piutang kita dapat menggunakan rumus yaitu sama dengan sum kurung buka, kita blok dari PT Abadi sampai PT Jaya, kurung tutup, dan enter. Nah, selanjutnya untuk yang belum jatuh tempo, rumusnya sama seperti sebelumnya yaitu sama dengan sum kurung buka, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kurung tutup, dan enter. Setelah dapat hasilnya kita dapat blok ke samping. Setelah dapat hasil semuanya, selanjutnya kita akan menghitung persentase dari total piutang. Untuk menghitung persentase dari total piutang, kita dapat menggunakan rumus yaitu sama dengan jumlah yang belum jatuh tempo, kemudian dibagi dengan jumlah saldo piutang, dan enter. Sama seperti sebelumnya yaitu sama dengan jumlah lewat hari dibagi 200 juta dan enter. Sama dengan jumlah lewat hari ketika 1 sampai 60 dibagi dengan jumlah saldo piutang dan enter. Sama dengan jumlah lewat hari 61 sampai 90 dibagi dengan jumlah saldo piutang dan enter. Sama dengan jumlah dari lewat hari lebih dari 90 dibagi dengan 200 juta dan enter. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung cadangan kerugian dengan menggunakan rumus yaitu sama dengan jumlah yang belum jatuh tempo yaitu sebesar 15 juta dibagi dengan persentase cadangan piutang tak tertagih yaitu 2% dan di enter. Nah, setelah mendapat hasil tersebut kita dapat drag ke samping. Oke, setelah mendapat hasilnya kita dapat mencari total dari cadangan kerugian yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka, kita blok dari sini sampai samping dan kurung tutup, kemudian enter. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menghitung piutang dengan metode penjualan kredit tanpa diskon. Sebelumnya, di sini telah diketahui bahwa penjualan tunai rata-rata per tahun adalah sebesar 5 miliar rupiah. Syarat penjualan N sebesar 60, penjualan yang dianggarkan sebesar 6 miliar rupiah, kemudian profit margin sebesar 21%, dan biaya dana 17,5%. Selanjutnya, kita akan menghitung manfaat, yaitu peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka, pendapatan yang dianggarkan, dikurangi pendapatan tunai rata-rata per tahun, kurung tutup, dikali dengan profit margin. Kemudian klik enter. Hasilnya adalah 210 juta rupiah. Berikutnya adalah menghitung pengorbanan. Yang pertama yaitu perputaran piutang. Rumusnya adalah sama dengan 360 dibagi syarat penjualan N. Lalu enter, hasilnya adalah 6 kali. Selanjutnya menghitung rata-rata piutang. Rumusnya adalah sama dengan penjualan yang dianggarkan dibagi perputaran piutang. Lalu klik enter, hasilnya adalah 1 miliar rupiah. Selanjutnya menghitung dana pembiayaan piutang. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka 1 dikurangi profit margin kurung tutup dikali rata-rata piutang. Lalu klik enter, hasilnya adalah 790 juta rupiah. Kemudian menghitung beban dana tambahan piutang. Rumusnya adalah sama dengan biaya dana dikali dana pembiayaan piutang. Klik enter, hasilnya yaitu 138.250.000 rupiah. Selanjutnya menghitung tambahan manfaat bersih. Rumusnya adalah sama dengan peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan dikurangi beban dana tambahan piutang. Klik enter, hasilnya yaitu 71.750.000 rupiah. Kemudian untuk kesimpulannya dapat menggunakan rumus sama dengan if kurung buka tambahan manfaat bersih lebih besar daripada 0, titik koma, tanda kutip, kemudian ketik kebijakan layak dipertimbangkan. Tanda kutip, titik koma, tanda kutip lagi, kemudian ketik kebijakan tidak layak dipertimbangkan. Tanda kutip, kurung tutup, lalu enter. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hitungan piutang dengan metode penjualan kredit tanpa diskon layak untuk dipertimbangkan. Selanjutnya, menghitung piutang dengan metode kredit dengan diskon. Penjualan kredit dengan diskon diketahui penjualan dianggarkan sebesar 5 miliar rupiah dengan syarat penjualan diskon sebesar 2,5%, periode diskon 10 hari, jatuh tempo 60 hari, profit margin 30%, biaya dana 16%, perkiraan membayar dalam periode diskon 20%, perkiraan membayar di luar periode diskon 80%. Selanjutnya, bagian manfaat. Yang pertama, rata-rata periode pembayaran piutang dihitung menggunakan rumus sama dengan buka kurung periode diskon dikali
perkiraan membayar dalam periode diskon, tutup kurung, ditambah, buka kurung, jatuh tempo, dikali, perkiraan membayar di luar periode diskon, tutup kurung, enter, hasilnya adalah 50 hari. Yang kedua, menghitung perputaran piutang 1 tahun 365 hari menggunakan rumus sama dengan 365 hari dibagi dengan rata-rata periode pembayaran piutang. Enter, hasilnya adalah 7 kali. Yang ketiga, untuk menghitung rata-rata piutang menggunakan rumus sama dengan penjualan dianggarkan dibagi perputaran piutang, enter, hasilnya adalah 684.931.507 rupiah. Yang keempat, dana untuk membiayai piutang menggunakan rumus sama dengan buka kurung 1 dikurangi profit margin, tutup kurung, dikali rata-rata piutang, enter, hasilnya adalah 479.452.055 rupiah. Yang kelima, penurunan biaya dana dihitung menggunakan rumus sama dengan buka kurung rata-rata piutang dikurangi dana untuk membiayai piutang, tutup kurung, dikali biaya dana, enter, hasilnya adalah 32.876.712 rupiah. Selanjutnya bagian pengorbanan. Yang pertama, diskon yang dimanfaatkan konsumen dihitung menggunakan rumus sama dengan diskon dikali perkiraan membayar dalam periode diskon dikali penjualan dianggarkan, enter, hasilnya adalah 25 juta rupiah. Yang kedua, manfaat bersih dihitung menggunakan rumus sama dengan penurunan biaya dana dikurangi diskon yang dimanfaatkan konsumen. Enter, hasilnya adalah 7.876.712 rupiah. Selanjutnya bagian kesimpulan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung manfaat bersih lebih dari 0 titik koma tanda petik kebijakan layak dipertimbangkan tanda petik titik koma tanda petik kebijakan tidak layak dipertimbangkan. Tanda petik, tutup kurung, enter. Jadi kesimpulannya, menghitung piutang dengan metode kredit dengan diskon, kebijakannya layak dipertimbangkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.